Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, jadi di video kali ini aku mau bahas yang lagi booming banget mungkin ya. Jadi semalam itu banyak banget pesan masuk dan kabar duka ya dari salah satu BMI kita ya yang ada di Taiwan. Jadi dia itu kayak ngurusin kakek gitu, dan kakek itu meninggal. Jadi dia tuh masuk ke rumah sakit 5 hari ya, yang aku tahu itu 5 hari, dan si kakek itu meninggal. Dan kakek itu meninggal itu, oh ya sebelumnya, jadi si mbak ini itu kaburan ya, bukan resmi. Dan kakek itu kan meninggal kan ceritanya, terus otomatis dia cari cari bos lagi atau cari majikan lagi kan gitu kan. Nah, si mbak ini nggak tahu kalau dia itu terkena virus corona, karena seminggu 2 minggu dia biasa-biasa aja gitu kan. Terus setelah diselidikin gitu ya, si bos barunya ini tahu kalau misalkan dia itu terkena virus corona. Dia tuh langsung lapor atau apa sih ya, nggak tahu, pokoknya nanti penjelasannya ada dari beberapa agensi ataupun KDI ya, jadi aku nggak mau ngomong banyak Mbak. Dan jadi korban ini bikin story, jadi ini nih story, bukan story sih, status Facebook ya, dan membuat orang itu heboh gitu kan. Jadi ini bukan berita yang abal-abal. Jadi nama dia itu Titi Lestari. Aku juga nggak tahu itu dari kota mana ya Indonesianya. Cuman kita berdoa aja lah, semoga dia cepet sembuh. Jadi dia itu lagi diisolasi ya, yang aku tahu dia itu lagi diisolasi. Dan pokoknya buat kalian jangan menyepelekan virus inilah. Ini tuh emang virus berbahaya banget ya. Dan semoga kita mempunyai solusi dan agar kita tuh terhindar dari virus-virus itu. Jadi aku nggak mau ngomong panjang lebar, jadi aku pengen ngasih tunjuk ke kalian. Jadi semalam itu aku tuh dapet voice note ya dari salah satu kerabat aku yang ada di Taiwan. Jadi kayak share gitu ya. Dan ini termasuk dari agensi ataupun dari KD pemerintahan yang ada di Taiwan, aku juga nggak tahu. Dan ini isi pesannya. Kalian di sini dijelaskan ya, intinya aja ya langsung bilang ya. Ada anak kaburan jaga kakek di rumah sakit selama 5 hari. Tidak taunya setelah 5 hari itu kakek itu meninggal, dan kakek itu ternyata kena virus corona. Setelah itu si anak itu kan setelah jaga kakek, karena dia anak kaburan, akhirnya dia keluar, dan entah berapa lama dia dapat pekerjaan lagi di tempat baru gitu. Nah, setelah ketahuan si kakek ini ternyata meninggalnya karena virus corona, otomatis anak kaburan itu kan dicari. Nah, setelah 1 minggu kemudian, anak ini baru tertangkap. Dan ternyata memang dia tidak sakit, tidak ada panas, tidak ada demam, tidak ada apa. Tapi setelah diperiksa, ternyata dia itu sudah dimasuki virus corona juga. Jadi virus corona itu terasa itu setelah dia dimasuki virus itu 2 minggu kemudian dia akan merasakan demam, panas, dan lainnya ya itu. Jadi untuk kalian semua tolong hati-hati. Misalnya kalian kalau memang tidak perlu banget, tidak usah libur, tidak usah kemana-mana. Dan kalau memang harus bawa kakek atau nenek ke taman atau ke rumah sakit, jangan lupa pakai masker. Sering-sering cuci tangan dan jaga jarak bicara dengan orang lain, siapapun itu. Ya, jaga kesehatan kalian sendiri. Dan ada salah satu voice note juga, ini dari laki-laki ya. Aku juga nggak tahu, mungkin itu agensi atau KDI pemerintahan, aku juga nggak tahu. Dan ini isi pesannya. Perhatikan semua pekerja, virus corona sudah masuk ke Sangkwa dan korbannya adalah supir taksi. Supir taksi ini pun juga sempat mampir ke beberapa tempat, mampir ke bengkel, mampir ke tempat yang lain, bahkan yang tempat yang diambilnya dia. Montir segala pun sudah ketularan dan supir taksinya ini sudah meninggal. Jadi untuk saat ini kalian bekerja di Taiwan jangan libur dulu ya, terutama bulan ini sampai dengan bulan depan. Bukan tidak boleh libur, tetapi
Tetapi menghindari virus-virus, usahakan setiap pergi cuci tangan dan pakai masker, itu terpenting. Ya, jadi saat ini diusahakan jangan libur dulu. Ya, pemerintah Taiwan sudah menggalakkan bahwa pekerja asing pun juga jangan pergi kemana-mana dulu. Ya. Dan guys, berita ini menurut aku nggak hoax ya, jadi nyata, dan sebelumnya itu korban itu. Jadi itu informasi yang aku dapetin ya melalui kerabat-kerabat aku. Jadi usahain nih ya buat kalian ya, dimanapun kalian berada ya, mau di Cina, Hong Kong, atau Taiwan, kalian hati-hatilah. Utamakan nggak usah libur dulu lah, usahakan ya nggak usah libur dulu atau nggak usah keluar rumah dulu. Dan kalau misalkan kalian kepepet banget nih ya guys ya, usahakan kalian itu keluar rumah nih cuci tangan dulu, terus kembali ke rumah juga cuci tangan dulu. Itu untuk mencegah virus-virus corona. Dan yang paling penting itu masker. Kalian harus pakai masker kemanapun kalian pergi gitu loh. Dan untuk Mbak Titi juga, aku pribadi mau cepet sembuh gitu, semangat terus gitu ya, jangan pantang menyerah gitu. Karena aku semalam itu ya lihat di beranda ada yang nge-share video TikToknya, ya Allah, jujur aku nggak tega banget. Ya Allah, gimana nanti kalau misalkan kita gitu, apa yang terjadi sama Mbak Titi itu terjadi sama aku gitu ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan kita itu, ya Allah, maaf nih ya kalau misalkan kita nggak ada umur gitu kan, emang kita udah kena virus corona, jangankan untuk mengantar ke Indonesia gitu ya, untuk menengok pun aja kayaknya kita tuh enggan gitu, kita tuh takut sendiri gitu kan, gimana nanti gitu. Ya Allah, jangan sampai, dan semoga aja kita semua dilindungi sama Tuhan Yang Maha. Oke guys, jadi seperti itu mungkin kejadiannya. Jadi menurut aku cukup aja video kali ini. Semoga informasi yang aku dapetin bisa berguna juga buat kalian. Dan satu, kalian harus hati-hati dalam bekerja, utamakan pakai masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah.